Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di malam hari ini kita biasa kajian Nasoihul Ibad. Mudah-mudahan dengan terus kita kaji dan kita gali, mudah-mudahan ada yang bermanfaat bagi kita semua, terutama yang usia-usia sudah lanjut ya. Mudah-mudahan akan memberikan keberkahan kepada kita semua, amin ya rabbal alamin. Pas sekalian rahmati Allah, selanjutnya kita masuk ke makalah yang ke-11 ya, makalah yang ke-11. Bismillahirrahmanirrahim. Li ayyi syai'in ittakhadhakallahu khalilan. Jadi suatu ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam ditanya, li ayyi syai'in ittakhadallahu khalilan. Wahai Nabiullah Ibrahim, apa sih sebab engkau menjadi khalilullah? Khalil itu apa? Kekasih ya. Khalilullah itu kekasih Allah Subhanahu wa taala. Jadi nabi yang terkenal mendapat julukan Khalilullah adalah Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Ketika Nabi Ibrahim ditanya, apa pendapatmu wahai Ibrahim, kenapa engkau termasuk orang yang Khalilullah, orang yang menjadi kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Ini Allah yang mencintai ya, bukan Nabi yang mencintai, tapi Allah Subhanahu yang taala mencintai Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Qala, maka Nabiullah Ibrahim alaihissalam menjawab, bi thalathati asya'a, ada 3 hal saudaraku yang dirahmati Allah. Di 3 perkara Nabiullah Ibrahim menjawab. Jadi itulah 3 perkara inilah yang insya Allah Allah senang kepada Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Apa itu yang pertama? Ikhtartu amrallahi. Dia memilih perintahnya Allah Ta'ala ala amri ghairihi, atas perintah-perintah yang lainnya. Jadi yang pertama dia memilih lebih cinta kepada perintah Allah dibanding dengan perintah-perintah yang lainnya. Jangan sampai kayak kita ya, udah hayya 'alas shalah di masjid, di mushola sudah azan, ayolah sholat, kata Allah begitu kan, hayya 'alal falah, ayo cari kebahagiaan. Nah, kita pilih yang mana itu, mencari sholat, mencari kebahagiaan, atau mencari uang? Ada 2 hal yang perlu kita sampaikan saudara rahmat Allah. Kalau kita memilih mencari uang, berarti kita memilih perintah manusia atau perintah Allah itu. Kan di situ Allah panggilkan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, yuk salat, yuk cari kebahagiaan. Mestinya kalau seorang orang yang beriman yang terus-menerus mengkaji Nasoihul Ibad, insyaallah dia memilih hayya 'alas shalah, yuk cari kebahagiaan, dibanding dengan hayya 'alal fulus, ayo mencari duit. Jadi dia lebih mencari keriduan Allah, dia lebih mencintai perintah-perintah Allah. Insya Allah dengan cinta kepada perintah Allah itu, maka turunlah kecintaan Allah kepada hambanya. Ini juga patut kita teladani kan, patut kita teladani. Kalau kita kepengen cinta, pengen dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ikutilah Rasulullah, kan begitu. Ya, kalau kita mengikuti Rasulullah, mengikuti Allah, insya Allah ya, yang lainnya akan ngikutin semua Pak sekalian. Sama dengan Nabiullah Ibrahim alaihissalam, mengikuti perintah Allah dibanding dengan perintah yang lain. Maka yang lain insya Allah akan mengikuti suraku. Inilah yang pertama suraku rahmati Allah. Kemudian sehingga terlihat di dalam surat As-Saffat ya, di situ ada ayat 100 berapa? 2 ya. Dalam perintahnya
Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan falamma balahu mahu sa'yu. Tatkala Nabiullah Ibrahim alaihissalam mengajak putranya ya, mengajak dialog putranya yang sudah besar. Qala ya bunayya, qala maka berkatalah Ibrahim alaihissalam, ya bunayya, wahai anakku, inni arafil manam. Wahai anakku, semalam aku mimpi. Mimpi apa semalam? Mimpi anni adzbahuka fandur madza tara. Saya menyembelihmu, Masya Allah. Ya, jadi awal pula penyembelihan yang berlaku di kita itu Idul Kurban ya. Ini kaitannya dengan Idul Kurban. Maka insya Allah inilah ayat yang terkait dengan kurban. Ani adzbahuka, aku Nabiullah Ibrahim alaihissalam bermimpi di malam hari. Mimpi apa? Adzbahuka, menyembelihmu. Fandur madza taro, apa pendapatmu? Nah, apa jawaban Ismail alaihi salam? Insyaallah. Inilah jawaban seorang yang soleh ya, anak-anak yang soleh, bukan anak yang salah. Kalau anak yang pintar beda jawabannya ya Pak ya. Nabiullah Ibrahim alaihissalam, bahwasanya aku telah menyembelihmu. Fangdur madza tara. Qala ya abati if'al. Ya abati, wahai ayahku, if'al, laksanakanlah. Matuk maru, apa yang diperintahkan kepadamu. Satadijuni insyaallahu minas shabirin. Maka insyaallah kami kedua-duanya antara Nabiullah Ismail dengan Nabiullah Ibrahim termasuk orang-orang yang bersabar. Nah itulah. Nah, jadi bermula dari mimpinya Nabiullah Ibrahim untuk menyembelih anaknya yaitu Ismail. Tapi Ismail tetap jawab monggo kerso, terserah Bapak, kan begitu ya. Laksanakan apa yang telah diperintahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah sekalian mati Allah. Maka dengan seketika Nabiullah Ismail alaihissalam diganti dengan seekor kibas ya, kibas. Kibas itu kambing apa sih? Di kita kan nggak ada ya, ada di mana? Kibas itu kayak gembel tapi yang cakep. Di kita nggak ada, adanya di mana ini? Sukabumi ya mungkin ya. Nah, kibas itu domba ya, domba ada itu, domba kibas ya. Bukan kambing Jawa, bukan ya, bukan. Tapi yang apa? Ini dikupas jadi apa namanya? Wol, domba ya. Cakep. Seekor kambing kibas yang gede dan ya barangkali susah ditandingi lah kira-kira begitu. Itulah orang yang bersabar atas perintah-perintah Allah sekalipun kelihatannya cukup berat ya. Ya berat sekali lah. Nabiullah Ibrahim sekian lama nunggu punya anak kan. Setelah anaknya bisa diajak ngobrol, biasa diajak dialog, sedang lucu-lucunya dan seterusnya, terimalah wahyu yang lainnya. Masya Allah. Udah nunggunya lama sekali untuk menjadi putra kan, untuk memperoleh putra, untuk mendapatkan putra, kemudian sudah lahir, sudah besar dan seterusnya, disuruh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dipotongnya. Masya Allah. Maka digantilah dengan seekor kambing kipas ya, kambing kibas yang sekarang menjadi keteladanan bagi kita semua. Kalau kita bukan menyembelih seorang anak ya, kita sekarang bukan, tapi dianjurkan bagi yang memiliki rezeki untuk memotong seekor kambing ya, itu bagi yang mampu ya. Kalau yang nggak mampu ya nggak ada masalah, orang nggak mampu. Tapi kalau yang mampu, mudah-mudahan seekor kambing atau seekor sapi ya. Kalau satu kambing satu orang ya, atau buat keluarga lah boleh, atau satu ekor sapi untuk tujuh orang. Ini sudah menjadi tradisi kita. Jadi saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah perintah awal mula yang dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Jadi mendahulukan perintah daripada perasaannya ya. Kalau perasaannya sebagai manusia, wah enak aja ya Allah. Tapi beliau mengesampingkan perasaan itulah ya, perasaan kemanusiaan. Jadi yang dia dahulukan adalah
wahyu atau perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, wa mahtamamtu bima takaffalallahu li, ya. Dia tidak memperdulikan bima takaffallahu li, sesuatu yang sudah dijaminkan Allah kepadanya. Masya Allah. Ya, jadi bahasa kitanya kalau Allah sudah akan menjamin rezeki kita, ya sudah. Kata Nabiullah Ibrahim, sudahlah Allah yang akan memberikan rezeki kepada kita. Kalau nggak usah repot-repot lah ya, usaha monggo. Tapi insya Allah, dan usaha yang Anda lakukan, usaha yang Anda kerjakan, maka insya Allah Allah akan menjamin itu semua. Apalagi kita, ya, pokoknya setiap hewan manusia, setiap makhluk Allah yang ada di langit ini, maka insya Allah semua terjamin oleh Allah Subhanahu wa taala akan rezekinya. Sekalipun kita kadang-kadang ngotot, kadang-kadang lari-lari dan seterusnya, kejar-kejar, tapi namanya rezeki kalau belum dapat ya belum aja ya. Kalau belum dapat belum, tapi insya Allah kalau udah rezekinya, sekalipun Anda pelan-pelan, tapi pasti insya Allah akan mendapatkannya. Ya, jadi mudah-mudahan apa yang perlu kita lakukan adalah usaha, ya. Mudah-mudahan dengan usaha yang kita kerjakan, usaha yang kita lakukan, insya Allah Allah yang sudah mengatur besar kecilnya. Ya, jadi besar kecilnya adalah Allah yang mengatur, maka ikutilah apa yang sudah dikehendaki Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah firmankan dalam surat Ibrahim ayat yang ke-37, ya. Rabbana inni askantu min dzurriyyati. Rabbana, ya Allah, askantu, kami menempatkan sebagian keturunanku, min dzurriyyati, dari keturunanku, biwadin ghairi dzi zar'ain, di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman, Masya Allah, di dekat Baitullah Muharram, Al-Muharram, inda Baitikal Muharram, ya. Rabbana, ya Allah, liyuqimus shalah, ya. Mereka adalah untuk mendirikan sholat, faj'al af'idatan minan nasi, dan untuk menjadikan sebagian manusia cenderung kepada mereka, tahdi ilaihim warzuqhum minat thamarati la'allahum yashkurun. Jadi mereka, berilah mereka rezeki dan dari buah-buahan, mudah-mudahan mereka bersyukur. Jadi saudaraku yang dirahmati Allah, Nabiullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui malaikat Jibril kemudian disampaikan oleh Nabiullah Ismail alaihissalam. Suatu ketika Nabiullah Ismail itu kan seorang punya dua istri, ya. Yang pertama Siti Hajar, yang kedua Siti Syarah, ya. Kemudian yang dibawa ke Bethlehem, ya, ke Mekah Al-Mukarramah itu Siti Hajar, ya. Dia sedang kondisi hamil yang besar, kondisi hamil yang luar biasa gedenya, atau Masya Allah, orang mau melahirin, ya. Orang melahir selalu pergi, Insya Allah. Inilah kalau urusan manusia mungkin secara kemanusiaan ya agak pertentangan ya orang kalau begitu. Tapi inilah karena perintah Allah, lagi-lagi perintah Allah. Dia bawa itulah Siti Hajar ke tanah yang tandus dan seterusnya, kan, Masya Allah. Dia tinggallah seorang diri di sana, Masya Allah. Tidak ada manusia satupun di sana, kan, ya, binatang, ya mungkin barangkali binatang, ya, kalau binatang mungkin ada. Tapi kalau manusia nggak ada satupun di sana, Masya Allah. Dia tinggal seorang diri, seorang lagi hamil besar lagi, Masya Allah. Hamil besar, Pak. Kalau nggak hamil mungkin nggak ada masalah. Ini adalah hamil besar. Ditinggal seorang diri, kemudian setelah ditinggal udah begitu saja, tidak ngomong apa Nabiullah Ibrahim, langsung ditinggal begitu saja, tanpa nengok, nggak boleh nengok, ya, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, apa namanya kepentingan seorang perempuan terhadap
perlakuan seorang suami kira-kira begitu kok seperti itu, masya Allah. Ya udah karu-karuan lah, ngomongnya juga karu-karuan, masya Allah. Tapi apakah ini atas perintah Allah? Itulah baru Nabiullah Ibrahim menganggap sedikit. Jadi Siti Hajar ketinggal di sana itu semua adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Nabiullah Ibrahim alaihissalam kok nggak ragu-ragu atau kok begitu saja meninggalkan itu, begitu kejamnya kira-kira begitu kan, begitu seriusnya gitu. Udah kalau kita kan waduh ini makan kan bagaimana makannya, bagaimana cari sesuatu dan sebagaimana kalau dia hamil, dia melahir dan seterusnya, masya Allah. Tapi itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabiullah Ibrahim sudah mempunyai keyakinan yang kukuh, keyakinan yang kuat bahwa semua proses dan seterusnya itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Nabiullah Ibrahim enggak ya biasa-biasa aja lah bahasanya begitu. Ya, karena melihat bahwa ini adalah hal urusan duniawiah, maka insya Allah ya nanti Allah yang akan mengaturnya. Jadi itulah bahwa Nabiullah Ibrahim alaihissalam meninggalkan Siti Hajar seorang diri, kemudian dengan melahirkan seorang Ismail alaihissalam yang menjadi sejarah buat kita semua ya. Jadi ternyata Nabiullah Ibrahim alaihissalam begitu kuatnya terhadap perintah-perintah yang Allah terapkan kepadanya, maka subhanallah pantas beliau mendapatkan Khalilullah, julukan kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, wa ma taghasyabtu wa ma taghaddaitu illa ma'ad dhaif. Ya, kebiasaan Nabiullah Ibrahim alaihissalam, kenapa dipanggil Khalilullah adalah yang ketiga ini, dia adalah dia makan di waktu sore. Wa ma taghasyaitu wa ma taghaddaitu, kemudian tidak juga dia makan pagi illa kecuali ma'al dhaifi, beserta tamu-tamunya ya. Jadi Nabiullah Ibrahim alaihissalam konon dalam sebuah cerita itu sebelum dia makan ya, itu mencari dulu tamu ya, mencari temannya kira-kira begitu. Dhaif itu tamu ya, tamu. Mencari tamunya untuk ngapain makan bersama Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ada nggak dikira-kira kita kayak gitu? Ya makan kemudian berdua doang atau sendiri doang gitu. Udah nyari teman-temannya gitu. Waduh, sejauh 1 mil atau 2 mil, masya Allah. 1 mil itu berapa? 1,6 kilometer ya, di 1000 lebih. Dia jalan itu mencari teman-temannya untuk diajak makan gitu. Masya Allah. Dia belum makan sebelum punya teman. Inilah Nabiullah Ibrahim alaihissalam, kehebatannya luar biasa mas sekalian. Di samping yang sudah tertulis, yang sudah kita kenal ya. Masya Allah. Enggak, saya cuma butuh ini saja. Silahkan Anda bawa yang mana. Masya Allah. Itulah Nabiullah Ibrahim alaihissalam, orang yang luar biasa. Jadi ketika dia kedatangan seorang tamu, barulah dia melaksanakan apa yang dia inginkan. Dia makan sore, dia makan pagi, itu semua ya dalam rangka untuk menjamu tamunya ya. Jadi subhanallah, jadi seorang nabi yang luar biasa. Dan mudah-mudahan sekalipun kita tidak meniru ya bagaimana cara mencari tamunya, ya paling tidak lah kalau ada teman kita yang datang, saudara kita yang datang, silahkan, ayo kita makan dulu deh. Setelah makan baru ngobrol-ngobrol lah. Mestinya begitu ya. Jadi insya Allah ternyata menjamu tamu adalah satu kebiasaan yang luar biasa. Sehingga dalam beberapa hadis saya sampaikan itu keutamaan memuliakan tamu. Nah, ada berapa? A, B, C, D sampai F ya, G. Yang pertama, orang yang menjamu tamu adalah akan mendapatkan pahala seperti ibadah haji dan ibadah umroh. Masya Allah. Nah ini orang yang menjamu tamunya itu ibarat kita melaksanakan ibadah haji dan juga ibadah umroh. Masya Allah.
Hal ini disampaikan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhum mengisahkan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika ada tamu masuk ke dalam rumah seorang mukmin, maka akan masuk bersama tamu itu 1000 berkah. Masya Allah. Ya. Jadi kalau ada tamu yang masuk ke rumah kita, tapi hati-hati tamunya ya. Hati-hati zaman sekarang, hati-hati. Jadi maka akan masuk bersama tamu itu 1000 berkah dan 1000 rahmat, 1000 barakah dan 1000 rahmat. Allah akan menulis untuk pemilik rumah itu pada setiap kali suap makan yang dimakan. Jadi setiap suapan akan ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala untuk siapa? Untuk sang tuan rumahnya tadi. Masya Allah, itu Pak seperti pahala haji dan umroh. Inilah saudaraku yang dirahmati Allah ya, maka mulakanlah tamu man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyasil rahimah, falyaqul khairan aw liyasmut, atau falyasil jarahu. Jadi siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, maka muliakanlah jarahu, tamunya. Masya Allah. Jadi mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang terus-menerus memuliakan tamu kita, insya Allah. Minimal kalau di rumah tidak ada apa-apa ya minimal apa ya yang sering kita minum kan, air masa nggak ada di rumah. Ada bapak-bapak air kan? Ada lah, insya Allah minimal air saja itu. Setiap tegukan itu ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala, ibarat kita melaksanakan ibadah haji dan umroh. Masya Allah, ini pahalanya luar biasa. Nah, jadi mudah-mudahan nanti tapi hati-hati ya, kalau tamu di Jakarta itu berbeda dengan tamu-tamu yang ada di kita biasa umumnya kan. Masya Allah, kadang-kadang tamu di Jakarta bukan yang bertamu, malah garok kayak kita, kadang repot juga. Hati-hati, makanya hati-hati kalau di Jakarta itu. Pokoknya kalau dia tamu atau teman kita atau mungkin saudara kita yang jauh dan seterusnya, silakan dipersilakan. Jangan sampai tamu ini keleleran ya, kesana enggak, kesini enggak, masya Allah, artinya enggak keurus. Jadi mudah-mudahan dasar dari apa yang kita baca hari ini, mudah-mudahan kita akan lebih dalam rangka menghormati tamu, insya Allah. Kemudian yang kedua, menghapus dosa tuan rumahnya. Ya, menghapus dosa tuan rumahnya. Perkara ini telah dikisahkan oleh Abu Hurairah bahwasanya Nabiullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wahai sekalian manusia, janganlah kalian membenci tamu. Ini, janganlah kalian semua membenci tamu. Karena sungguhnya jika ada tamu yang datang, maka dia akan datang dengan membawa rezekinya. Dan jika dia pulang, maka dia akan pulang dengan membawa dosa pemilik rumah. Masya Allah. Ya. Jadi pemilik rumah dosanya habis, dosanya nggak ada ya. Masya Allah. Jadi saudaraku yang dirahmati Allah, ternyata orang yang datang ke rumah kita itu, yang pertama tadi membawa rahmat, yang kedua membawa barokah, dan yang ketiga insya Allah menghapus dosa-dosa kita. Masya Allah. Inilah saudaraku yang dirahmati Allah ya. Mudah-mudahan pengajian yang sedikit ini mampu kita ambil ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat kita semua. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikut adalah disinari oleh cahaya kebaikan. Kita akan disinari oleh cahaya kebaikan. Tidak ada suatu rumah pun yang dikunjungi oleh tamu kecuali Allah Subhanahu wa taala mengutus ke rumah tersebut satu malaikat yang menyerupai burung selama 40 hari. Sebelum tamu itu sampai, malaikat itu akan menyeru, wahai pemilik rumah si fulan ibnu si fulan, tamu kalian akan datang pada hari ini dan seterusnya. Sedangkan balasan Allah Subhanahu wa taala adalah ini dan itu. Para malaikat yang diwakilkan untuk menjaga rumah itu berkata, balasan apa lagi yang akan diterima? Maka keluarlah malaikat tadi
kepada mereka dengan membawa sebuah catatan yang tertulis. Allah telah mengampuni penghuni dosa, penghuni rumah tersebut. Masya Allah. Allah telah mengampuni penghuni rumah tersebut meskipun jumlah mereka 1000. Masya Allah. Jumlah mereka banyak, kira-kira begitu. Di surah rahmat Allah Subhanahu wa taala, ternyata faedah-faedah dari memuliakan tamu satu hal yang luar biasa. Mestinya ya, mudah-mudahan kita mampu nanti mengambil satu atau berapalah ya, sekiranya bisa kita lakukan insyaallah ya. Jadi inilah hadis-hadis yang memuat atau mengatur terkait dengan memelihara tamu atau memuliakan tamu kita. Kemudian yang berikut tauladan dari Nabi Muhammad SAW. Jadi usrah atau teladan bagi Nabi kita Muhammad SAW. Jadi orang yang senantiasa memuliakan tamu itu Rasulullah sampaikan, yang pertama, barang siapa yang beriman kepada Allah dan dari akhir, janganlah ia menyakiti tetangganya, enggak boleh menyakiti tetangga. Ya, kemudian yang kedua, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tamunya. Kemudian yang berikut, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata yang baik atau dia diam. Jadi inilah surah yang dirahmati Allah sebagai manifestasi, cerminan, bukti bahwa kita beriman kepada Allah dan hari akhir. Maka hendaklah engkau memuliakan tetangga kita. Jadi kalau tetangga kita yang kurang sedang, ya kita doain saja ya. Kalau mereka nggak suka sama kita, nggak pernah negur sama kita, ya udah kita tegur saja ya. Mudah-mudahan mereka dalam kondisi sehat walafiat. Itu saja Pak sekalian. Kita nggak usah ikut-ikutan mereka. Kenapa mereka nggak tegur sapa sama kita? Mungkin mereka nggak ngerti bagaimana cara memuliakan tetangga dan seterusnya. Ya, kita yang tahu, insya Allah. Mudah-mudahan sedikit yang kita sampaikan ini bisa bermanfaat, sehingga diamalkan dalam kehidupan sehari-hari kita, insya Allah. Dan yang kedua, memuliakan tamu itu sangat penting. Kenapa? Karena tamu itu membawa kemuliaan kepada kita semua saudaraku. Jadi mudah-mudahan dengan sering kita memuliakan tamu, maka insya Allah kita pun nanti akan dibalas oleh Allah ketika kita bertamu sama orang lain. Ya, insya Allah mudah-mudahan. Ya. Kemudian yang berikutnya, bertamulah siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berkata baik, khairon auliyasmut, berkata baik. Kalau enggak bisa berkata dengan baik, mending saja diam. Jadi diamnya kita insya Allah termasuk bagian dari emas. Nah, itu diamnya orang yang beriman adalah bagian dari emas, ngomongnya adalah bagian dari mutiara. Jadi sesuatu yang keluar dari apa yang kita ucapkan adalah bermakna atau bermanfaat bagi orang lain. Insya Allah. Kemudian yang menjadi ladang sedekah. Sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, hak tamu itu selama 3 hari. Hati-hati nih yang namu ini, hati-hati ya. Hak tamu itu selama 3 hari. Maka yang lebih dari itu menjadi sedekah. Hak itu apa? Sesuatu yang harus diterima ya. Jadi kalau haknya tamu berarti kewajiban yang punya tamu. Ini kan haknya tamu kan? Haknya tamu ada 3 tuh haknya. Berarti kewajiban kita sebagai majikannya itu berapa? 3 hari. Kalau lebih dari 3 hari itu namanya sedekah atau ngerepotin juga nih. Jadi hati-hati, tapi di sini sedekah ya. Jadi kalau kita masih ngasih apa yang sebutnya lewat hak dia, itu bagian dari sedekah. Maka orang yang bersedekah itu luar biasa. Apalagi kalau kita lihat di surat Al-Baqarah ayat 261 itu kan. Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah.
Wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Itulah surah Rahmatullah. Perumpamaan orang yang menginfakkan harta bendanya di jalan Allah. Artinya mengeluarkan harta bendanya kan. Tamu kan begitu. Itu ibarat kita nanam itu satu bulir, satu butir gitu kan. Ya kalau jagung ya satu butir, kalau padi ya satu biji gitu loh. Kemudian satu biji tumbuh menjadi 7 batang. Jadi satu bulir itu tumbuh menjadi 7 batang. Dan masing-masing batang itu berisi atau berbuah 100. Masya Allah. Jadi 100 kali 7. Berarti berapa itu? 700. Masya Allah. Itu ketika kita menimpak satu rupiah doang, satu perak gitu loh. Itu menjadi 700 rupiah atau 700 perak. Kalau 1000 berarti menjadi 700 ribu kan. Kalau 1 juta berapa itu? 700 juta, hampir 1 miliar kan. Masya Allah. Itulah pahala yang nanti kita dapatkan insya Allah. Luar biasa saudara yang dirahmati Allah ya. Jadi indah sekali Islam ini ya. Jadi mudah-mudahan kalau keindahan ini kita tanam, keindahan ini kita buai terus, insya Allah akan berbuah kepada kita. Jadi ujung-ujungnya nanti akan insya Allah akan kita temukan setelah kita tidak ada di alam dunia insya Allah di alam akhirat insya Allah. Maka sungguh beruntung bagi umat Rasulullah yang hidup di alam dunia ini, insya Allah mudah-mudahan nanti kita ketemu ya di alam akhirat, ditemukan sehingga amal-amal kita, amal-amal jariah kita yang dari balik hingga saat ini, saat kita meninggal nanti disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ini loh amal sampean subhanallah gedenya luar biasa Masya Allah ya, satu saja menjadi 700 apalagi yang jutaan dan seterusnya. Itulah keuntungan umat Rasulullah. Kemudian yang F ya, yang F termasuk amalan surga. Humaid At-Tawil dari Anas bin Malik, dia berkata ada suatu kaum datang kepadanya untuk menjenguk sekitarnya. Lalu Anas memanggil pembantunya, hai anak perempuan, bawalah ke sini untuk teman-teman kita walaupun sedikit makanan. Masya Allah, ini Anas ya. Karena saya pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, kemuliaan akhlak termasuk amalan-amalan surga. Masya Allah. Kemuliaan akhlak tadi ya, menyuruh teman-temannya untuk mampir, untuk makan ala kadarnya oleh Anas. Nah, inilah menurut Anas bahwa ini adalah akhlak yang mulia, akhlak yang soleh, akhlak yang baik, insya Allah. Ya Allah, akhlak yang baik insya Allah termasuk amalan-amalan ahlus surga, masya Allah. Ya, jadi mudah-mudahan amalan-amalan yang sudah dilakukan oleh orang-orang terdahulu dan insya Allah mampu kita teladani, kita amalkan untuk di masa-masa yang akan datang. Insya Allah nanti kita akan kebagian surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. HR At-Tabrani. Kemudian yang selanjutnya sebagai bentuk keimanan dan ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, muttafaqun alaih. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah memuliakan tetangganya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah memuliakan tamunya. Insyaallah ya. Jadi memuliakan tetangga ya paling kita menghormati tetangga ya, menganggap mereka sebagai orang biasa lah kira-kira begitu, bukan sebagai musuh ya, hati-hati. Kalau kita menganggap sebagai musuh berarti kita tidak menghormati mereka ya, hati-hati. Kemudian juga memuliakan tamu. Ternyata memuliakan tamu adalah suatu hal yang luar biasa ya, kemuliaannya luar biasa. Banyak hadis menjelaskan tentang orang-orang yang memuliakan tamu. Mudah-mudahan kita mampu mengambil iktibar dari yang tadi saya sampaikan.